selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Sehat, Bu. Baik. Meskipun sekarang sudah penurunan level dari level 4 ke level 3, tetapi kalian harus tetap menjaga prokes ya. Jadi kalian tetap harus mematuhi protokol kesehatan, jangan abai. Meskipun sudah ada penurunan level, tetapi kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, tetap harus memakai masker. Kemudian sampai rumah juga harus mencuci tangan. Apalagi nanti kalian kalau mau makan, jangan langsung ambil makanannya, tetapi harus mencuci tangan terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita buka dengan berdoa terlebih dahulu, agar pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua maupun bagi sesama. Berdoa nanti akan dipimpin oleh ketua kelas di 10 perhotelan 2 ini. Silahkan kepada Ricardo untuk memimpin doa terlebih dahulu. Iya, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ricardo yang telah memimpin doa. Sebelum Ya, Bu. Ibu masuk ke materi, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ini sudah masuk semua atau belum ini ya? Rike, sudah ada? Hadir, Bu. Baik. Tomik? Ini Mas Tomik mana ini Mas Tomik? Belum datang ini ya? Kayaknya masih di jalan, Bu. Oh iya, masih di jalan. Baik. Karena jauh rumahnya, Bu. Oke. Mary? Hadir, Bu. Oke, sudah hadir. Ini Putu? Hadir, Bu. Baik. Ricardo? Hadir, Bu. Selalu hadir. Oh, siap. Lulu? Ada, Bu. Oke. Andi? Hadir, Bu. Laila? Di rumah pulau Oh, Laila masih di perjalanan ya? Baik. Berarti tinggal Tomik ini yang belum hadir ya? Ini ya, masih di perjalanan ini. Kemudian Bu Mini ingatkan lagi, meskipun Bu Mini sudah mengecek kehadiran di sini, tetapi kalian nanti harus tetap presensi di LMS model ya. Jangan sampai salah kalian nanti masuk di modelnya. Jadi nanti kalian pilih modelnya itu di bagian Naswil. Naswil itu nasional wilayah, jadi nanti maksudnya pelajaran yang kewilayahan. Nanti kalian klik Naswil Bahasa Indonesia kelas 10 bab 4 teks hikayat. Nah, nanti di situ sudah ada presensinya, tinggal kalian klik. Kemudian jangan salah juga mengkliknya. Kemarin masih banyak yang salah, yang diklik itu bagian huruf P-nya, present, hadir. Kemarin banyak yang mengklik absen. Absen itu kalian nanti dianggap tidak hadir, seperti itu. Sudah jelas untuk presensinya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, kita sudah masuk ke bab 4 ya. Bab pertama itu adalah teks laporan hasil observasi. Bab keduanya adalah teks eksposisi. Bab ketiganya adalah anekdot. Bab keempatnya ini adalah teks hikayat. Ini bab terakhir di semester 1. Jadi nanti kalian harus siap-siap untuk persiapan PAS atau penilaian akhir semester. Seperti itu. Gimana, masih semangat pagi ini? Semangat, Bu. Semangat. Baik, biar tambah semangat, kita buka dengan permainan dulu. Nanti kalau Bu Meni mengatakan Marina ya, bukan mencari Mbak Marina ya. Nanti Ricardo nanti mencari Marina itu. Marina, silahkan kalian menyentuh pipi kalian yang cabi-cabi itu. Oh, sekarang kalian gedut-gedut sekali itu. Banyak di rumah, banyak makan sepertinya di rumah. Nah, nanti kalian sentuh pipi kalian, Marina. Seperti ini, bisa menari. Ayo, ada yang salah? Baik, untuk materi yang lalu, kita telah mempelajari teks anekdot. Apa itu teks anekdot, masih ingat? Ayo, Lulu, masih ingat? Apa itu teks anekdot? Yang berisi cerita lucu tetapi mengandung sindiran atau punya tujuan untuk mengkritik. Seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi teks anekdot itu selain berisi humor, tetapi di situ ada kritikannya. Jadi penekanannya pada humor dan kritikan. Seperti kritikannya untuk siapa? Kritikannya ya bisa untuk khalayak umum atau orang-orang penting, seperti itu. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari teks cerita rakyat atau hikayat. Nah, kemudian untuk KD-nya, KD yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama kali ini yaitu
mengidentifikasi nilai-nilai teks cerita rakyat atau hikayat. Itu untuk pengetahuannya ya. Kemudian untuk keterampilannya yaitu menyampaikan isi teks cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulis. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pagi ini, yang pertama yaitu kalian nanti harus mampu untuk mengidentifikasi karakteristik hikayat dan mengidentifikasi nilai-nilai teks cerita rakyat atau hikayat. Kemudian yang ketiga, menceritakan kembali isi teks cerita rakyat atau hikayat. Sampai di sini jelas untuk KD dan tujuan pembelajarannya? Jelas, Ibu. Baik, kalau jelas, kita akan mencoba melihat tayangan video. Ini hanya sepenggal saja untuk videonya. Sudah berputar ya videonya? Sudah, Bu. Kerajaan Gasib, tinggallah seorang putri yang Bu Meni akan bertanya. Untuk Niputu, silahkan Ibu akan bertanya mengenai yang pertama, siapa tokohnya? Tokoh dalam cerita itu yaitu Ya. Putri Kacamayang, Bu. Iya, betul. Kemudian untuk isinya itu menceritakan apa di situ? Isinya tentang Putri Kacamayang yang diculik Raja Aceh untuk diperistri namun tidak mau, lalu terjadilah sebuah peperangan, Ibu. Iya, betul. Baik, untuk selanjutnya Bu Meni akan menyampaikan materinya. Bu Meni akan membagikan layar kembali. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Jelas tidak ya? Kurang besar tidak anak-anak? Cukup. Cukup, baik. Sekarang Bu Meni akan bertanya mengenai pengertian atau definisi dari hikayat. Silahkan Ricardo, dijawab definisi dari hikayat. Ya, Bu. Hikayat itu adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan. Ya, Bu. Bukan, Bu? Ya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Ricardo yang sudah menjawab dengan betul. Selanjutnya, untuk karakteristik dari hikayat. Ada yang bisa menjawab karakteristik atau ciri-cirinya? Mungkin bisa menyebutkan 2 saja, tidak apa-apa. Silahkan, ada yang bisa menjawab karakteristik atau ciri-ciri dari hikayat? Saya, Bu. Baik, Mbak Lulu, silahkan. Dia itu kita tidak tahu siapa yang menceritakannya. Apa ya namanya itu ya? Anonim. Oh Ya, iya, betul sekali. anonim, Bu. Anonim, Iya, betul iya. sekali. Ya, di situ tidak dituliskan siapa pengarangnya. Sampai di sini, atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya untuk karakteristiknya ya? Sudah jelas semua ya? Jelas, Bu. Baik, kita lanjutkan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Jadi nanti untuk nilai yang terkandung dalam hikayat ini nanti ada hubungannya dalam kalian menceritakan isi. Seperti itu. Nah, ada berapa nilai kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Ada berapa nilai? Baik, Ricardo. Nilai apa saja? Nilai agama bukan, Bu? Nilai agama. Ya, nilai agama. Nilai agama berarti nilai yang berhubungan dengan Religi. iya, religi. Betul sekali, tepat sekali. Kemudian untuk menceritakan isi dari teks hikayat, yang pertama caranya kalian harus membaca. Nah, kalian bisa menceritakan kembali itu yang pertama ya harus membaca terlebih dahulu. Dibaca dengan seksama dari awal sampai akhir. Seperti itu. Yang kedua, kalian harus memahami karakteristik dalam hikayat. Harus dipahami tadi karakteristik hikayatnya apa saja tadi sudah kalian sampaikan. Kemudian yang ketiga, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalian kembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Jelas sampai di sini untuk menceritakan kembali? Jelas, Bu. Ya, baik. Sudah jelas ya? Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, kita akan atau kalian nanti akan mencoba mengerjakan tugas dari LKPD yang sudah Bu Meni
sampaikan atau sudah Bu Meni unggah di LMS Model, nanti itu ceritanya tentang hikayat bunga kemuning. Nah, seperti itu. Untuk LKPD-nya seperti ini, Bu Meni sampaikan di sini. Bagikan layar sebentar. Meskipun sudah Bu Meni unggah di LMS Model, tetapi alangkah baiknya Bu Meni sampaikan di sini juga, biar kalian paham cara pengerjakannya juga. Sudah jelas anak-anak atau kurang besar? Kurang besar ya? Besarkan sedikit, Bu. Baik. Besarkan sedikit, Bu. Ya. Sudah? Sudah. Sudah. Nah, di situ kalian nanti disuruh dibaca dulu ya. Dibaca dulu seluruhnya, dibaca. Hikayat bunga kemuning. Nah, itu dibaca dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama tugasnya kalian adalah mengidentifikasi karakteristik yang terkandung dalam teks cerita rakyat atau hikayat. Nah, berjudul Bunga Kemuning. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilainya. Kemudian yang ketiga, menceritakan kembali. Sudah jelas anak-anak untuk tugasnya? Ya, jelas, Bu. Baik, Bu Meni akan membagi kelompok. Kelompok pertama yaitu Rika, Tomik, Mary, Niputu. Itu kelompok 1 ya. Jelas kelompok 1? Jelas, Bu. Jelas, Kelompok Bu. 2, Ricardo, Lulu, Andi Nurul, Laila. Itu kelompok 2 ya. Ya, Bu. Ricardo ketuanya, Bu. Oke, Bu Meni beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Cukup 5 menit? Cukup, Atau kurang? Bu. Baik, silahkan kalian diskusi di LMS Model. Sudah Bu Meni buatkan untuk kelompok 1 dan 2, silahkan nanti kalian diskusi di modul juga boleh, atau diskusi lewat WA juga boleh. Seperti itu, jelas ya untuk diskusinya. Silahkan boleh dipresentasikan kelompok 1. Baiklah, Rika mulai. Untuk karakteristik istana sentris, Ya, kemudian antonim, anonim. anonim, Ya. kemudian kesaktian, kemustahilan, nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat Bunga Kemuning, nilai budaya, nilai moral, nilai sosial. Nah, begitu, Ibu. Saya mencoba ya, Bu, Iya, menceritakan. baik ya. Seorang raja yang memiliki 10 orang istri. Raja meninggal setelah melahirkan putri kuning dan sejak itu raja sibuk dengan kepemimpinannya sehingga ke-9 putrinya sangat manja dan nakal. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Karena ini sudah akan mendekati istirahat. Sebelum Ibu Meni tutup, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silahkan, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Baik, Lulu, terima kasih. Pengertian hikayat. Tadi Ya. kita belajar tentang hikayat itu adalah sastra lama yang berbentuk Iya, prosa. betul. Lalu karakteristiknya dia istana sentris. Lalu anonim, kemudian ada kesaktian dan kemustahilan, kemudian banyak nilai yang terkandung di dalamnya, diantaranya sosial, agama, moral, edukasi, dan estetika. Ada yang Iya, kurang? betul sekali. Tepat sekali itu. Berikan tepuk tangan untuk Lulu. Oke. Kemudian manfaatnya kira-kira apa? Kita menjadi banyak tahu, Ibu, ada cerita-cerita dari daerah-daerah lain. Iya, betul sekali. Seperti itu. Baik, untuk tugas minggu depan atau pertemuan kedua, tugasnya adalah nanti kalian itu mempelajari membedakan nilai-nilai hikayat dan nilai-nilai cerpen. Jadi untuk minggu depan silahkan setiap siswa itu membawa 1 hikayat dan 1 cerpen. Karena sudah ada bel istirahat, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan. Baik, terima kasih. Makasih, Bu. Ibu. Selamat pagi.